Hai, selamat malam semua sahabat-sahabat TML-ku yang luar biasa. Selamat malam untuk Bapak dan Ibu Certified Theocentric Motivators yang sudah bergabung dengan kita malam hari ini. Thank you so much untuk fully supportnya hadir bersama dengan kita malam hari ini. Baik, saya akan menyapa semua sahabat TML maupun keluarga TML Community. Seperti biasa, untuk membangun semangatnya, saya akan menggunakan sapaan yang biasanya dibawa oleh master trainer kita, yaitu Pak Elo Jaluhu. Kalau menyapa orang tuh kan semangat udah keluar di awal. Jadi saya pengen ngikut nih supaya sahabat TML juga dapat semuanya menikmati perbincangan yang super duper luar biasa malam hari ini. Good morning, and good morning. Dengan riang gembira, saya ingin menyapa seluruh sahabat TML-ku di seantero seluruh Nusantara Indonesia Raya. Ya, apa kabar malam hari ini? Ya, saya meyakini seluruh sahabat TML dalam kondisi sehat, dalam kondisi keadaan kesehatan yang super prima. Amin ya. Tapi bila pun di antara sahabat-sahabat TML ada yang mungkin sedang tidak baik dari segi kesehatan atau kurang enak badan, saya mewakili seluruh pengurus dan juga keluarga besar TML Community mendoakan kiranya lekas pulih supaya bisa menjalani aktivitas sedia kala. Ya, saya Elis Manalu sekali lagi mewakili seluruh pengurus TML Community, ingin juga berterima kasih kepada seluruh sahabat TML yang selalu setia memberikan dukungannya, supportnya, yang selalu hadir di setiap acara Saturday with TML yang kita adakan di setiap hari Sabtu malam begitu. Jadi selama puasa ini kita sengaja menghadirkan Saturday with TML itu di jam 8. Tetapi nanti setelah puasa kita akan kembali ke jam 7 malam lagi. Dan sahabat TML yang selalu istimewa di hatiku dan mewakili juga pengurus, saya sebagai tuan rumah tadi sudah saya menyampaikan menyambut kehadiran sahabat TML dengan riang dan gembira, yaitu di mana komunitas ini hadir untuk menolong individu menemukan tujuan hidup atau purpose dan potensi terbaiknya atau potensial dalam dirinya sehingga berkarya penuh dengan gairah atau passion, kemudian dilatih menjadi pemimpin terbaik di bidang masing-masing, menjadi leader untuk menghasilkan buah termanis hingga 10 kali lebih baik resultnya demi kesejahteraan banyak orang. Better life for all. Begitu kenapa TML Community ini hadir di tengah-tengah bangsa Indonesia yang besar ini. Baik sahabatku TML yang selalu di hatiku, di ngobrol time kali ini kita akan membahas sebuah tema yang luar biasa, begitu ya. Apa sih temanya yang luar biasa itu ya? Sahabat TML tentu sudah menerima postingan ataupun teaser dari kami yang kami post baik itu di media sosial atau secara pribadi, yaitu Make It Happen, Turning Plan into Action. Lebih tepatnya sih into good action, begitu ya. Ya, membuat resolusi adalah tradisi yang kerap dilakukan oleh setiap orang, termasuk saya, pada saat mengawali tahun baru. Namun, nyaris di tengah-tengah kejadian atau perjalanan, setengah resolusi tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya. Entah dikarenakan oleh suatu situasi atau mungkin peristiwa-peristiwa yang tiba-tiba tak berpihak. Resolusi terlupakan dan masuk ke dalam kotak penyimpanan. Lalu, apa kabar resolusi yang telah kita buatkan di perencanaan awal tahun? Nah, sahabat TML, malam ini ngobrol time kita, saya tentu tidak akan sendirian. Saya untuk mendiskusikan membahas ini, saya akan menghadirkan juga narasumber yang super duper spesial and istimewa. Tentu sudah juga beliau ini
sudah kompeten untuk menyampaikan ini. Sebab siapa sih beliau ini? Kalau sehari-hari beliau ini adalah dikenal sebagai financial advisor di sebuah insurance multinational, dan kemudian beliau juga merupakan entrepreneur dan juga sebagai certified theocentric motivator. Siapakah dia? Saya akan mengundang. Siapa, izin sebentar. Undangan saya sudah diterima. Apakah Pak Denny sudah bergabung bersama dengan kita? Halo. Yes, ini dia. Halo. Hai, Sis brother. Alice. Wih deh, Bu How Capsek. are you? Luar biasa. Look Yes. look fresh ya tonight ya. Ya, Untuk- baru mandi soalnya. Wih, sama aja. Untuk menyambut seluruh sahabat TML yang sudah bergabung malam hari ini tentunya ya, brother ya. Thank you so much untuk ketersediaan waktunya, untuk keinginannya untuk berbagi malam hari ini. Tadi saya sudah menyampaikan ke para sahabat TML, malam ini kita akan membahas sebuah tema di Ngobrol Time kita yang super duper istimewa dan kece dan keren begitu ya. Make it happen, turning plan into good action. Tentunya bersama dengan Pak Denny Indrajaya CTM. Pak Denny, apa kabar? Baik, Bu. Puji Tuhan. Semangat Puji terus. Tuhan. Semangat terus ya Pak ya. Baiklah. Nih silakan brother kalau mau menyapa sahabat-sahabat TML dulu yang sudah bergabung maupun para certified theocentric motivators yang terus memberikan dukungan untuk kita boleh bersama-sama dengan kita menghabiskan Sabtu ini. Silakan disapa dulu, brother. Oke, saya lihat di layar saya di sini ada teman saya juga, Bung Tandi. Tandi Chen. Welcome Tandi. Ada Pak Hendrix, selamat datang. Pak Danang, datang untuk menang. Pak Yanto, Bu Dian. Iya. Wah, kepala sekolah kita nih ya. Pak Demo, kepala sekolah. Ada Pak Anyan dan juga Pak Paulus. Ya. Terima kasih. Thank you sudah join sama kita ya. Kemudian Ya. mantap nih Pak Tandi Chen. Thank you so much Pak Tandi. Iya Pak Tandi ya. Pak Tandi ini jago sulap Bu Elis. Oh iya toh. Jangan Iya. sulap malam hari ini semakin cantik ya. Oke, brother. Ini kan satu tema yang menurut saya secara pribadi dan saya juga pasti teman-teman atau sahabat-sahabat TML yang sudah bergabung dengan kita malam hari ini dan yang akan bergabung nanti, mungkin sebagian dari mereka kan baru selesai tarawih nih, lagi berjalan pulang ke rumah, dan kita doakan nanti mereka bisa bergabung bersama dengan kita. Ini suatu tema yang menarik sekali untuk kita bicarakan. Di awal tadi saya bilang, biasanya di awal tahun kan kita ini ada kaitannya dengan resolusi-resolusi yang telah kita buat, termasuk saya loh, membuat resolusi awal tahun, tetapi di tengah-tengah perjalanan, belum tengah sih, di Q1 itu suka lupa tuh gitu ya. Jadi apa sih sebenarnya isu-isu apa nih yang melatar belakangi sehingga kita ataupun mengangkat tema ini, ataupun Brother Denny itu merasa ini harus diangkat nih sekarang nih. Apa yang melatar belakangi? Silakan brother. Ya, semuanya teman-teman sahabat yang luar biasa, tentu kita tahu lah ya, di sini kita sudah berada di bulan Mei ya, bulan Mei. Dan ini berarti bukan lagi Q1 ini, sudah masuk Q2 ini sebenarnya ya. Q2 berjalan ini. Yes. Ya betul ya. Jadi sahabat-sahabatku semua dimanapun, bilangnya sahabat TML ya Bu Elis ya. Sahabat TML. Sahabat Theocentric Motivation and Leadership. Yes, betul ya. Jadi buat Bapak Ibu, rekan-rekan, sahabat TML semuanya yang memang background, ada yang mungkin di sini ada pelaku usaha, ada juga corporate leader ya, atau mungkin karyawan di salah satu perusahaan swasta ataupun pemerintah, ataupun juga para pelaku bisnis insurance ya, bisnis MLM ataupun properti ya. Dan kita semua itu, semua rata-rata kita sama ya, melakukan kondisi kan yang sama, yaitu awal tahun atau akhir tahun kemarin kita sama-sama bikin resolusi. Dan kita juga Bu Elis, saya ini di tahun ini sudah 2 kali ulang tahun selama momen pandemik Bu Elis. Oh iya. Iya ya. Time flies. Sangat cepat sekali. Jadi kalau kita
kita lihat kepada judul kita hari ini, turn plan into action, ya, turn plan into action. Nah, jadi 1 jam ke depan kita akan ngobrol-ngobrol nih, supaya jangan sampai waktu berlalu, tahu-tahu kita sudah sampai lagi di bulan Desember. Saat bulan Desember tiba, kita kok merasa kayaknya, loh, kok kayaknya saya bingung ya, kok udah sampai bulan Desember ya, tinggal target, resolusi tinggal resolusi, nggak ada yang dicapai. Gitu. Ujuk-ujuk udah nyampe di ujung nih, gitu ya. Iya, betul. Nah, jadi kita hari ini mau ngobrol-ngobrol santai ya teman-teman sekalian. Bagaimana sih supaya goals ini nggak menjadi cuma sekadar goals, tapi goals ini boleh menjadi sebuah hasil nyata ya. Nah, memang judulnya itu adalah turn plan into action, tapi bukan berarti change the plan ya. Bukan berarti plan digantikan dengan action nih. Jangan salah ya. Tetap plan itu sesuatu yang penting. Sesuatu yang memang menjadi pertama kali kita harus planning apapun itu ya. Yang menjadi isu adalah seringkali sudah bikin plan, jago hitam di atas putihnya, tapi actionnya kok tidak jadi, gitu kan? Wah, welcome juga nih, ada Pak Erlewan. Wah, Bro Erlewan. Selamat malam, salam kenal Pak Erlewan dan juga Ibu Linda, selamat bergabung. Ya, itu kenapa bisa begitu, brother? Iya, jadi ada satu orang ya, kita semua mungkin tahu ya, kita tahu lah Maurice Cheng. Maurice Cheng itu seseorang yang cukup hebat ya. Dia itu sampai sekarang masih hidup dan usia 80 tahun lebih ya. Plus minus mungkin 85 above ya, kurang lebih ya. Dia punya satu quotes itu yang sangat bagus sekali, Bu Elis. Saya bacakan ya, Bu Elis ya. Boleh, silakan. Without strategy, ya, without strategy, execution is aimless, ya. Without strategy, execution kayaknya tuh nggak ada tujuannya gitu, ya. Tapi without execution, strategi itu is useless. Nah, jadi dua hal ini menjadi poin yang sangat penting yang kita harus mengerti gitu. Dua-duanya ini perlu ada, ya. Lalu kemudian ada lagi Bapak manajemen modern, ya, Peter Drucker. Siapa yang nggak kenal Pak Peter Drucker? Pak Peter bilang begini katanya, culture itu it's strategy for breakfast. Jadi sering kita temukan perusahaan, baik itu korporasi maupun organisasi swasta maupun organisasi apapun itu, ataupun itu kita keluarga ya, seringkali kita juga bikin planning. Makanya kan gini Bu Elis ya, seringkali orang ngomong kan, kalau mau pergi mendingan jangan direncanakan deh. Nah, biasanya kalau direncanakan nggak jadi gitu ya. Kenapa sampai orang berpikir begitu? Padahal sebenarnya rencana itu penting kan, itu bagus sebenarnya. Kenapa kira-kira, brother? Nah, kemudian ada salah satu ya pengajaran yang sering kita belajar dari master teacher kita, Pak Eloy. Pak Eloy mengatakan begini, di tengah-tengah antara strategi ya dengan eksekusi, tengah-tengah itu adalah leadership. Ya. Nah, leadership ini kan bicara bukan hanya tentang leader kita sebagai leader sebuah perusahaan. Tapi kadang-kadang kita juga melihat diri kita sendiri aja nih susah banget dipimpinnya gitu loh, Bu Elis. Ya, nah, jadi tapi hari ini kita nggak bahas tentang leadership itu, ya. Leadership lain waktu lah ya. Kita nanti ngobrol-ngobrol lagi juga ya. Kita akan bahas itu mungkin next time. Nah, jadi saya mau kasih lihat ya Bapak Ibu sekalian. I don't know ya, mungkin ini kelihatan atau enggak ya, coba ya. Nah. Bisa kelihatan nggak Ibu Elis ya? Kelihatan tapi wait. Ini dia maksud saya. Nah, ya. Oke. Jadi ini ya, ini ada kalau di layar Bu Elis itu terbalik nggak sih? Terbalik. Oh, baik. Terbalik ya ternyata ya. Oke, baik. Coba ya. Saya buat seperti inilah kalau gitu ya. Saya coba I try untuk gambar ya. Ya. Ini ada 4 kuadran nih teman-teman sahabat TML semuanya ya. Kita anggap yang di sini adalah not too easy I think. Not too easy I think ya. Cobalah ya. Ini plan. I don't know. Kebaca nggak? Kebaca tapi kebalik juga nggak apa-apa, brother, nggak apa-apa. Saya kebalik, rasa ya? Sahabat TML juga ngerti itu plan. Wis. Oh. Oke. Kita jangan pakai bantuan inilah kalau gitu ya. Kita bicarakan saja ya. Oke. Baik sahabat.
Jadi begini ya, anggap saja ini ada 4 Hmm. kuadran. 4 Ya. kuadran yang menghubungkan antara strategi ya dengan Hmm. eksekusi. Jadi Ya. di sini ada strategi yang tidak baik, ya bad strategi atau poor strategi, dan satu lagi adalah good strategi atau brilliant strategi. Ya, kita bisa bilang itu strategi atau kita itu plan, ya bebas. Nah, di kuadran sebelahnya, di garis sebelah kirinya itu adalah eksekusi. Eksekusi juga sama. Eksekusi ada yang bagus, ada yang kurang baik, kan? Ada yang poor, ada yang brilliant, ya. Nah, pertemuan antara ini nanti akan membuat 4 ya, akan membuat 4 kuadran. Pertemuan yang kita mau kan begini ya, kita sudah pastilah kita maunya adalah pertemuan antara strategi yang bagus dan eksekusi yang bagus ya. Di saat itu ketemu, kita menjadi seorang juara, teman-teman. Ketika strategi bertemu dengan eksekusi yang sama-sama baik, kita menjadi seorang juara dan Yes. bisnis kita pasti berkembang. Nah, Hanya. yang parah itu kan adalah ketika strateginya buruk, lalu kemudian eksekusi juga buruk, ya. Eksekusi juga buruk. Nah, eksekusi ini bisa jadi bukan cuma kita sendiri yang execute, bisa jadi tim kita, bisa jadi di perusahaan kita, bisa jadi karyawan kita, ya. Pokoknya everything about execution, ya. Nah, ketika itu ketemu, ya, kita menjadi loser. Jadi simple, winner dan loser, ya, loser. Nah, yang menarik bagaimana dengan keadaan bisnis kita. Ketika bisnis kita seperti itu kondisinya, dan pertemuan ini menyebabkan bisnis kita bisa mati pelan-pelan, Bapak Ibu sekalian, sahabat TML, mati pelan-pelan, ya. Nah, tapi kalau seandainya strategi kita tidak baik, ya, planning kita nggak baik, kita bukan orang plan lah, kita bukan orang perencanaan misal gitu, tapi ternyata eksekusi kita jago nih, eksekusi kita itu bagus banget gitu. Nah, itu bisa melahirkan ya orang-orang yang seperti tahu kan Bapak Ibu ya, teman-teman semuanya, kalau kebakaran, misalnya, let's say ya, di kampung kita, di tetangga kita ada kebakaran, apa yang terjadi? Semua orang panik, betul ya? Semua orang panik, semua orang lakukan apapun itu dia lakukan, gitu. Yang penting bisa ambil air, dia lakukan. Meskipun dia mungkin nggak kuat untuk angkat air, tapi apapun dia lakukan lah, ya, dia lakukan. Nah, itu kita bisa sebut sebagai kondisi kebakaran, ya. Kalau ketika strateginya buruk tapi eksekusinya bagus. Nah, ini seringkali terjadi ya, ketika dalam satu company itu banyak orang-orang yang bagus, tapi ternyata leader di atasnya itu nggak jago merencanakan. Dan biasa kondisi seperti ini menyebabkan kondisi usahanya, bisnisnya mati cepat. Gitu, mati cepat. Beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi itu mati pelan-pelan. Ini mati cepat. Ya, mati pelan-pelan kenapa? Karena orang yang nggak bagus, Bu Elis. Para eksekutornya bukan orang yang bagus. Jadi orang yang tidak bagus itu sendiri ya mereka merasa ya udah nothing tulus. Gitu kan? Tapi beda loh dengan orang-orang yang bagus. Orang-orang bagus itu nggak tahan ketika bertemu dengan perencanaan yang tidak matang. Betul ya? Nah, tinggal satu kuadran lagi. Satu kuadran lagi adalah begini. Perencanaannya bagus, tapi orang-orangnya nggak bagus. Nah, mungkin di sini teman-teman sahabat TML semuanya sudah pasti dalam pikirannya gitu sudah kebayang gitu kan yang namanya HR ya, SDM itu perlu dikelola dan segala macam ya, memang betul banget ya. Nah, ini strateginya bagus tapi perencanaan bagus tapi orang-orangnya nggak bagus nih, atau enggak strategi eksekusinya tuh nggak bagus gitu. Nah, jadi apa? Kalau kita bilang ini misalnya let's say ya, ini perusahaan korporasi yang masih kecil ya, korporasi masih kecil, ataupun mungkin kita bisnis sendiri ya, atau kita sebut sebagai solopreneur misalnya. Kita bisa bilang orang-orang seperti ini adalah orang-orang pemimpi, Bu Elis. Dreamer. Dia cuma bisa merencanakan. Ya, seringkali kita juga kayak begitu. Kita ingin di awang-awang ya, karena kita lemah di data, lemah statistik, kita cuma bisa merencanakan. Kita bilang saja kita tahun ini mau naik 2 kali lipat, go double, go triple. Tapi ternyata eksekusi kita nggak bagus. Ujung-ujungnya kita cuma bisnis kita di tahap survive. Gitu, Bu Elis. Jadi hanya pada posisi ya udah bertahan saja. Oke. Berarti itulah yang melatar belakangi isu-isu yang 4 kuadran tadi ya. Dilihat kenapa ini penting untuk kita bahas malam hari ini. Dan ini juga menolong kita baik itu secara personal ataupun secara organisasi tentunya, brother ya. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa di awal itu kan semuanya kita baik itu sebagai pribadi ataupun sebagai organisasi selalu membuat resolusi biasanya ya, resolusi di awal tahun.
Tetapi kan dalam perjalanan ya, entah apa yang terjadi begitu, entah satu peristiwa, entah situasi dan kondisi seperti saat sekarang ini ya, kita eh, mengalami sesuatu yang tak seorang pun membayangkan akan seperti ini, gitu. Pandemi segala macam berkepanjangan gitu. Ya, Jadi mengapa? Jadi kan harusnya kan dari tadi yang 4 kuadran yang disampaikan kan pengennya rencananya oke, eksekutornya oke, begitu ya. Dan ya, eh, apa kira-kira yang akan dilakukan? Sebetulnya gini, ketika membuat resolusi ya, saya percaya tuh ya, sahabat TML semuanya nih ketika membuat resolusi itu mereka sudah berpikir dengan matang. Tetapi dalam perjalanan ada saja yang membuat mereka jadinya tidak menjadi, maksudnya planningnya udah oke nih, eksekusinya mungkin oke juga, tetapi ada sesuatu hal yang membuat mereka itu di dalam perjalanan itu tersendat-sendat. Ini kira-kira apa yang ingin Brother Denny sampaikan solusi buat mereka ini supaya planning-planning itu tidak disimpan di kotak tetapi tetap dikerjakan dan dilaksanakan. Mengingat ini juga udah masuk udah Q2 ya, masih ada kesempatan lah gitu. Silakan brother. ya. Jadi kalau kita lihat gitu ya, jadi gini, kita bisa flashback sebentar sih. Kita Ya. bisa flashback sebentar tentang kenapa sih kok orang-orang itu sulit ya, atau bahkan tidak berani atau tidak pernah mengambil action gitu loh. Ya. Dan ngomong-ngomong di sini ya, di sini saya percaya banget kalau di sini ada para istri gitu ya, pasti ingin Ya. banget suaminya tuh sebagai orang yang take action. Betul nggak nih Pak? Ya, para ibu-ibu ya, para wanita yang dengar ini, waduh, karena kesel banget gitu kan. Oh, ini kok Pengalaman suami, nih ya, curhat brother. karena banyak yang diskusi dengan saya tentang hubungan suami istri gitu kan, tentang keluarga ya, tentang pasangan pranikah. Memang kan saya dengan istri kita memiliki salah satu hati ya, hati Ya. kita adalah untuk melayani para pasangan yang mau menikah gitu kan, ya. Oke. Jadinya ini seringkali menjadi jeritan Bu Elis, jeritan para wanita. Kenapa para pria tidak take action? Lama banget gitu ya. Jadi gini, ya kita bisa. Ini sebenarnya banyak penyebab lah ya. Cuma saya akan emphasize ada 7 penyebab saja lah ya. Banyak sekali penyebab kenapa orang tidak take action gitu ya, atau dia tak take action. Yang pertama itu adalah too many option Bu Elis. Too many opini lah. Pertama kali too many opinion. Jadi banyak pendapat. Nah, ada satu ilustrasi begini Bu Elis. Jadi ini ilustrasinya ya, keledai. Keledai ini mati di lumbung padi Bu Elis. Keledai ini mati di lumbung padi ya. Padi itu biasa kan ada jeraminya kan. Jadi keledai diperhadapkan pada 2 pilihan nih. Di sebelah kanan itu ada seikat jerami yang menurut dia mungkin itu yummy, itu tami-tami gitu ya. Di sebelah kanan. Yang sebelah kiri, wow delicious so much gitu. Keledai ini bingung. Dia mau maju, tapi dia bingung. Mau ke kanan atau ke kiri. Akhirnya kepalanya begitu terus Bu Eli. Kanan, kiri, gitu Bu Elis. Kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Sampai mati Bu Elis. Nah, jadi kadang-kadang orang yang terlalu banyak bertanya, itu hati-hati. Bisa-bisa membuat dia jadi nggak action. 5 orang dia tanya, 5 orang punya jawaban berbeda. Tanya ke 10 orang, 10-nya berbeda-beda. Jadi hati-hati kalau kita sudah mau action, ya. Kalau sudah mau action, kebanyakan tanya ujung-ujungnya tunda, gitu loh, ya. Jadi lebih baik gimana dong kalau gitu? Tanya apa enggak? Ya, tanya sama 1-2 cukup lah. Jangan kebanyakan, ya. Nah, yang kedua, Bu Elis. Penyebab kedua adalah biasanya yang orang sering alami kenapa takut bertindak karena dia pernah gagal. Karena dia pernah gagal sehingga dia mau memulai itu terbayang-bayang pengalaman masa lalu dia. Padahal belum tentu kegagalan yang sama. Misalnya orang di bidang sales ya. Kenapa banyak orang takut masuk dunia sales? Padahal kalau kita tahu ya, vacancy, kebutuhan pegawai di tempat kerja manapun, pekerjaan sebagai salesperson itu masih banyak dicari orang sampai seperti ini. Tapi banyak orang merasa, pertama, sales itu bukan pekerjaan yang seksi. Ya, kenapa? Karena itu tadi berhadapan muka dengan kegagalan Bu Elis. Ya, jadi kalau kita bilang gitu kan, sebenarnya misalnya kita pasang iklan ya,
kita pasang iklan, entah di TV, di koran, entah itu di sosial media, entah di YouTube. Sebenarnya waktu kita pasang iklan, banyak juga orang yang nggak lihat iklan kita kok. Ya, kita bayar orang sampai habis nontonnya kok, betul nggak? Nah, kenapa dalam dunia sales itu orang suka takut? Karena kegagalan ada di depan muka dia. Gitu. Ya, jadi ini kan ilustrasi kalau zaman dulu kita suka lihat gitu kan, waktu kita bikin training gitu secara offline gitu kan, gajah kecil diikat kakinya kan pakai rantai gitu. Pada saat dia besar, dia cuma diikat kakinya pakai tali biasa, nggak berani Karena gerak. sudah terkungkung ya dengan pola itu dari kecil sudah seperti itu gitu ya. Yes, betul ya. Penyebab kedua adalah karena orang itu pernah gagal dan dia takut untuk memulai kembali ya. Karena takut peristiwa nggak enak itu akan terulang kembali. Yang ketiga adalah karena komunitasnya nggak tepat, Bu Elis. Komunitasnya salah, gitu. Jadi ya, sahabat-sahabat TML, kalau teman-teman sampai saat ini ada di TML community, ya saya mau beritahu satu hal bahwa di tempat ini, tempat di mana teman-teman akan banyak orang yang support. Yes. Betul nggak Bu Elis? Iya dong, betul itu, betul sekali. Betul. Nah, jadi jangan sampai teman-teman berada di lingkungan yang tidak tepat, gitu loh. Kenapa? Lama-lama energi habis, Bu Elis. Ya, setuju. Kayak gitu. Oh ya, ngomong-ngomong, Bu Elis, ini kalau teman-teman yang ada di sini nanti ingin bertanya gitu, mereka tinggal chat aja gitu ya? Oh iya, iya betul. Nanti ya kita akan mengajak-ajak mereka, sahabat TML, kalau ada yang ingin ditanyakan terkait atau ditanyakan atau mau sharing lah, ada pengalaman yang bisa dibagikan terkait dengan tema kita Make It Happen, Turning Plan into Good Action. Boleh, silakan menuliskannya di chat box yang sudah tersedia. Nanti kita akan membacakannya, kita akan mendiskusikannya bersama-sama. Ini adalah dialog. Jadi kita berdialog melalui tulisan, dan ini saya dengan Pak Denny berdialog melalui lisan. Seperti itu, sahabat Emil. Silahkan untuk memperkaya juga untuk insight kita semua tentang untuk memperkayalah tema kita malam hari ini. Silahkan dilanjutkan, brother. Jadi kalau ada yang mau bertanya silahkan ditulis, belum tentu dijawab. Oh, gitu, bukan ya, Bu Elis? Enggak ya? Kita jawab ya. Nanti kalau ada teman-teman memang yang sahabat TML yang bisa menjawab pertanyaannya, dipersilakan Pak Denny. Nanti kan tentu kita dengan yang lain ini kan saling melengkapi, seperti itu. Yes, betul sekali. Baik. Ya. Tadi sudah yang pertama. Poin berapa? Udah 3 tadi. Udah 3 ya? 3 ya. Oke, yang keempat. Kurang pede, Bu Elis. Merasa pengalaman yang nggak cukup, kompetensi yang nggak cukup. Jadi Jim Rohn tuh bilang begini, ini quotes-nya juga terkenal nih. If you really want, jika kamu tuh mau banget ya do something ya, you will find a way. Tapi if you don't, you will find an excuse. Maksudnya apa? Begini, jika kita benar-benar mau melakukan sesuatu, kita tuh akan menemukan caranya gitu loh. Ada aja tuh caranya. Tapi kalau kita nggak mau melakukan sesuatu, ada aja alasannya, gitu loh. Nah, jadi instead daripada kita berpikir, oh kita kurang percaya diri, apapun itu kita kurang, merasa pengalaman nggak cukup, ataupun kompetensi nggak cukup ya, percaya deh, kalau kita sudah mau mulai gitu ya, kita akan ketemu caranya kan nantinya. Akan banyak sesuatu yang kita lihat itu miracle happen gitu loh ya, ketika kita take action, miracle bakal happen. Nah, yang kelima, Bu Elis. Yang kelima ini suka menjadi jebakan Batman ya. Kenapa orang nggak mau mulai-mulai? Karena dia nggak ada waktu. Kenapa dia nggak ada waktu? Dia nggak ada waktu karena apa? Karena sebenarnya bukan nggak ada waktu. Ini it's not talking only about time management, Bu Elis. Jadi seringkali orang merasa time management, kambing hitamnya time management, gitu kan? Saya nggak bisa mulai bisnis baru. Kenapa? Karena saya sibuk ya. Anak saya banyak dan segala macam gitu. Nah, sebenarnya yang seringkali menjadi salah satu faktor penyebab kenapa sih waktu itu ya menjadi bukan temannya kita. Karena fokusnya nggak clear, Bu Elis. Gitu. Ya, kenapa? Karena kebanyakan fokus. Yang dia kerjakan, apa-apa dia kerjakan. Sehingga distraction-nya kebanyakan, Bu Elis. Gitu loh, ya. Nah, ini kan seringkali dilema, ya. Dilema ketika orang-orang yang memang menjalankan bisnis. Lalu kemudian di tengah jalan, bisnisnya belum juga berkembang, belum juga berhasil. Tiba-tiba ada tawaran yang lain, ya. Ada tawaran yang lain. Gimana nih? Saya ambil atau enggak nih? Nah, di situ dilema biasanya.
Ketika terjadi yang namanya switching fokus ya, energinya kebagi. That's the problem gitu ya. Karena dia itu merasa nggak ada waktu, akhirnya ya udah no action lah. Mau action udah nggak ada tenaga, Bu Elis. Ya, habis energi ya. Ya udah kehabisan. Oke. Oke. Nah yang keenam ya. Keenam itu adalah orang yang biasanya itu follow hal-hal yang normal. Jadi ternyata orang-orang yang biasanya hanya melakukan hal-hal yang sudah rutin, hal-hal yang normal, common people lakukan, kecenderungan untuk take action itu agak sulit. Take another action ya. Bukan yang rutin ya, Bu Elis ya. Tapi melakukan sesuatu action. Saya suka ketemu nih ya dengan orang-orang yang sudah nyaman banget, posisinya sudah nyaman banget. Kadang-kadang nggak mau lagi untuk mengambil tindakan lain. Gitu. Ketika ada tawaran sesuatu, dia suka merasa, ya itu kayaknya dirinya sudah menolak, Bu Elis. Oke. Gitu loh. Secara dia tidak sengaja, dia tidak sadar, itu dirinya menolak gitu. Kenapa? Karena ini di luar daripada kebiasaan dia. Dan memang naturnya manusia itu kan maunya melakukan sesuatu yang nyaman. Betul kan? Iya. Ketika sesuatu nggak nyaman, dia nggak mau lakukan tuh, Bu Elis. Ya, jadi itu 7. Yang ke-8 adalah orang-orang ini merasa kurang memiliki sumber daya. Sumber daya itu bisa kita sebut uang, kita bisa sebut pengalaman, kita bisa sebut relasi, kita bisa sebut kompetensi. Tapi kalau kita pinjem nih, Bu Elis, pinjem katanya Tokopedia. Dia bilang apa? Lakukan aja dulu, mulai aja dulu. Ya kan? Iya kan? Mulai aja dulu. Kenapa? Mulai dulu. Mungkin aja jangan-jangan yang dia pikirkan belum tentu benar, Bu. Gitu loh. Misalnya contoh lah ya. Saya mau bisnis A gitu. Saya berpikir, kayaknya nih butuhnya banyak duit nih. Kayaknya butuhnya mestinya begini. Butuh mesin segini. Padahal belum tentu. Gitu loh ya. Mulai aja dulu. Gitu teman-teman semuanya ya. Jadinya jangan kita, tadi pertama itu adalah jangan kita mendengarkan terlalu banyak pendapat. Karena apa? Begini ya, karena menurut saya, coba deh teman-teman lihat sekarang ya, teman-teman yang pakai handphone Android, teman-teman juga yang pakai handphone Apple ya, teman-teman suka nggak? Sahabat TML suka mendapatkan update nggak? Update iOS, ya kan? Update Android version, betul kan Bu Elis kan? Betul. Jadi seperti itu gitu, mulai aja dulu. Strategi juga sama, planning juga sama. Nggak ada planning yang sekali pakai langsung jadi. Gitu kan. Itulah kenapa iOS juga bertumbuh terus kan teman-teman. Ya, Android juga sama, bertumbuh terus. Ada 14,4, 14.402 dan seterusnya ya. Jadi jangan kita menjadi orang yang action kagak, planning kagak gitu ya. Tadi loser tuh Bu Elis. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat kondisi-kondisi kayak tadi, apakah kita masuk dalam tujuh kategori yang tadi gitu? Kalau kita masuk 7 kategori yang tadi, gimana nih problemnya nih? Kita mau kita tahan dulu. Apakah dari 7 ciri-ciri yang tidak take action itu tadi, apakah kita sedang dari resolusi kita sedang mencari alasan apa nih kenapa resolusi kita tidak kita jalankan gitu ya? Apa yang terjadi sebenarnya? Suatu peristiwa kah atau ada alasan-alasan lain? Nah, nanti kan Brother Denny sudah mengungkapkan tuh ada 7 penyebab kenapa plan itu tidak bisa diterjemahkan kepada action, the good action. Karena kan semua plan sebagus apapun akan tetap mengawang-awang tanpa without action. Setuju ya, brother ya? Nanti akan kita bahas kulik-kulik lagi. Nah, tetapi kita sapa-sapa dulu nih. Biasanya kan di tengah-tengah kita sapa-sapa lagi nih ya. Sahabat-sahabat TML yang sudah bergabung, terima kasih. Sekali lagi kami juga mengharapkan partisipasi dari sahabat-sahabat TML yang memiliki mungkin pertanyaan ataupun pengalaman yang ingin di-sharing gitu ya, terkait dengan tema kita malam hari ini, yaitu make it happen, turning plan into good action gitu. Baik itu sebagai pribadi ataupun sedang ada dalam perusahaan atau pemimpin organisasi atau apapun untuk memperkaya satu dengan yang lain. Seperti itu.
Nah, malam ini juga kami ingin menyampaikan, seperti tadi, Brother Denny, saya sangat tertarik bahwa ternyata untuk kita membuat sebuah plan yang bagus, udah kita buat plan yang bagus, itu kita harus ada di komunitas ataupun di lingkungan yang memang mendukung kita untuk melakukan plan itu. Seberat apapun yang akan kita lakukan, yang akan kita jalani. Nah, untuk itu teman-teman dan sahabat TML, nah, kami tidak ada bosan-bosannya untuk menyatakan bahwa kami sangat terbuka untuk sahabat-sahabat TML ataupun yang sudah bergabung saat hari ini yang sudah menjadi keluarga TML Community. Kami mengucapkan terima kasih, dan yang ingin bergabung bersama dengan kami di TML Community, silahkan mengirimkan pesan ke 0813 983 98127. Sekali lagi, ke 0813 983 98127 dengan Mbak Ulan. Kenapa sih harus mengirimkan pesan gitu ya? Banyak beberapa orang bertanya seperti ya, brother ya. Kenapa harus mengirimkan pesan? Ya karena memang ini kita secara sadar gitu ya. Jadi tidak serta-merta membabi buta gitu memasukkan ke grup atas kesadaran. Dan di TML ini apa yang kita lakukan? Nah, sekali sebulan seperti minggu lalu ya, brother ya, kita sudah melakukan sebuah acara untuk seluruh keluarga TML Community. Kita selalu mengadakan sebulan sekali di minggu pertama. Selalu, kalau kemarin kan di tanggal 4 Mei. Nah, nanti di minggu pertama di setiap hari Kamis ya, kita akan melaksanakan kegiatan yang sama, yaitu Glenn gitu ya. Kita di situ ngobrol, kita di situ akan memperkenalkan satu dengan yang lain. Jadi komunitas ini tidak sekedar hanya komunitas, tetapi di sana kita ada gathering-nya, ada learning-nya, ada encouraging-nya, ada networking-nya. Di sana kita bisa saling bertumbuh satu dengan yang lain. Jadi tadi itu yang dibilang oleh Brother Denny, hidup di komunitas yang mendukung membuat kita bisa sampai kepada plan, walaupun kita mungkin tersendat-sendat berjalannya, tetapi ada yang selalu mengingatkan kita, alarm buat kita semua. Seperti itu. Setuju ya, brother ya? Setuju. Oke, baik. Ini sudah ada dari, kita bacakan dulu. Halo Pak Richard, selamat bergabung. Ini juga ada dari Bakmi 78 join. Ini sepertinya usaha ya. Kita doakan usaha tetap jalan. Bakmi 78. Terima kasih atau Bapak dan Ibu. Pak Richard juga terima kasih. Pak Adit, terima kasih. Bu Yanti, terima kasih. Dan kemudian katanya mantap Kodeni. Yes, mantap Kodeni, selalu mantap memang. Baik, ini ada dari Pak Hendrik Santosa. Hai Pak Hendrik nih. Ada pertanyaan. Bro Denny, ketika plan sudah dibuat dan juga kita sudah lakukan action, bagaimana cara menjaga agar kita selalu antusias dari hari demi hari menjalani strategi itu semua? Seperti itu, brother. Jadi sudah dibuat nih. Sudah dibuat plan actionnya. Untuk menjaga motivasi, tetap antusias untuk melakukan hari demi hari. Itu tadi yang saya bilang, jangan-jangan dalam perjalanan ada aja gitu sih, sikon-kah, peristiwa kah, kejadian kah, membuat kita jadi demotivasi. Gimana, brother, supaya tetap antusias? Silakan. Oke, thank you. Tadi Brother Hendrix yang bertanya ya? Yes. Oke, alright, thank you. ini relate juga dengan kehidupan, kalau kita kaitkan juga dengan kehidupan pernikahan nih, Bu Elis. Ya. Ya, bagaimana caranya menjaga cinta tetap antusias? Ya, karena kita sebagai suami atau mungkin yang perempuan sebagai istri, kan pasti pernah dengar ya bahwa yang namanya chemistry cinta itu cuma bertahan 5 tahun gitu katanya kan. Tapi bagaimana supaya antusias gitu? Nah, memang untuk kita menjaga supaya action kita ini terus berjalan terus ya. Ini yang menarik. Justru ini salah satu poin nih ya. Salah satu poin ya. Thank you diingatkan Pak Hendrik. Jadi seringkali orang cuma mengandalkan yang namanya motivasi, ya. Motivasi itu seringkali ya terlalu dibesarkan gitu kan. Motivasi is something important. Orang mesti termotivasi dulu ketika mau menjalankan actionnya, ya, menjalankan plan-nya menjadi action gitu. Tapi ternyata kalau kita perhatikan ya, misal kita lihat lah ya, banyak kali kalau zaman-zaman kita sering keluar gitu kan ya, kita suka melihat tuh di pinggir jalan misalnya ya, banyak loh ternyata ada tukang sapu jalan, banyak juga tukang mie ayam ya, tukang bakso keliling, betul nggak? Mereka itu padahal tiap hari mereka jualan, ya mereka dagang, mereka kerja. Mungkin juga jarang sekali yang ikut-ikut seminar motivasi tuh, ya kan? Ya, atau enggak juga bingung juga gitu ya.
siapa yang memotivasi dia gitu? Mhm. Antusiasnya dari mana gitu kan? Nah, jadi memang antara motivasi dengan disiplin ini menjadi Iya, satu hal yang kita lihat ada perbedaan. iya. Pada saat kita menjadi orang yang ketika kita menjadi orang yang termotivasi, very good, bagus Yes. ya. Tapi bagaimana caranya supaya keep it still, kita tetap motivated ya, tetap termotivasi gitu kan? Nah, inilah dia. Ketika motivasi itu memiliki batas ya, batas pencapaiannya, disiplin yang main. Mhm. Nah, Mhm. bagaimana kita menjadi disiplin? Pertama adalah kita mesti punya why yang sangat kuat sekali. Ya. Kenapa kita memiliki pilihan untuk melakukan tindakan ini? Ya, karena saya percaya banget nih, Pak Hendrik ini adalah pelaku, ya, Ya. pelaku usaha juga ya. Pak Hendrik juga pasti sudah mengerjakan ini dan ini mengalami hal yang namanya antusias dari timnya atau diri sendiri bisa berkurang. Ya, saya Mhm. cuma mau bilang satu hal bahwa tidak selamanya kegiatan kita itu tergantung dari antusias. Ketika Ya. antusias nggak ada, disiplin yang main. Hmm. Nah, jadi yang pertama, bagaimana cara membuat supaya disiplin itu tetap ada, ya? Saya ada 3 tips ya. Yang Ya. pertama adalah buat why yang sangat kuat sekali. Contoh misalnya kalau kita ibaratkan ya, olahragawan itu adalah salah satu contoh orang yang kita bisa bilang tipe orang yang disiplin lah, ya, olahragawan yang berhasil tentunya ya. Ya. Kalau Hmm. olahragawan kayak saya, Bu Elis kayaknya kurang disiplin, Bu Elis. Fitness ya gitulah Bu Elis. Fitness itu bayar ya bayar, mahal kadang-kadang Bu Elis. Ya kan? Tapi datang 3 kali ya? 2 kali malah ya di Nah, diskon. itu dia. Ya masih ingat ya cerita saya ya. Oke. Ah. Fitness center itu kan mereka pinter ya. Sebenarnya mereka itu membantu kita semua gitu supaya apa sih? Ada rasa sakit kan bayar. Dan kadang-kadang kesel juga. Kan mereka biasanya minta kita pertama kali langsung gesek kartu kredit gitu kan, nggak mau transfer bulanan kan. Gesek kartu Ah. kredit pas kita mau ganti dipersulit tuh kadang-kadang. Nah, itu kita ada rasa sakit kan. Harapannya supaya kita mau fitness gitu. Nah, itu dia tadi ya. Olahragawan itu biasanya mereka itu kadang-kadang ya nggak selalu full antusiasnya ada top lah, top 100 terus, tapi Ya. disiplin ya. Lama-lama disiplin itu kan jadi kebiasaan gitu kan. Ya. Pertama adalah dia punya why yang kuat ya. Jadi kalau ditanya misalnya, kenapa kamu mau kurus? Nah, misalnya contoh lah Bu Elis lah ya. Kita ngobrol ya Bu Elis ya. Bu Elis kan udah langsing lah. Maksud saya, contoh aja lah ya, contoh saja. Ah. Habis kan teman ngobrolnya cuma Bu Elis di sini kan. Saya mau tanya ya Bu Elis. Oke, Bu Elis kan, misalnya gini, Bu Elis pengen nggak badannya langsing? Oh banget, nggak usah ditanya, jawabannya pasti banget itu mah. Mm-mm. Kenapa langsing? Karena ingin sehat, ingin ya yang pertama sehat, yang kedua supaya good looking juga lah maksudnya, seperti itu sebagai wanita ya. Ada dua Ya. ya, mau sehat Hmm. sama good looking ya, mau sehat sama good Ya. looking. Oke, Hmm. kira-kira dari sehat sama good looking, mana yang lebih jadi pilihan pertama? Ya, tentunya alasan yang paling pertama ya yang di topnya yaitu untuk sehat. Mhm. Nah, saya mau tanya, kenapa mau sehat? Supaya ya kenapa mau sehat ya supaya bisa apa namanya melaksanakan seluruh maksudnya gini kalau saya ya ngambilnya dari teosentriknya ya Pak ya supaya Hmm, kan kalau saya sehat berarti saya menghargai tubuh yang diberikan oleh ya, Tuhan begitu ya dan yes, kemudian oke, ketika saya menghargai artinya saya bisa melakukan apa yang menjadi tanggung jawab saya dan pekerjaan saya yang memang masih Tuhan titipkan begitu loh itu oke. untuk melakukan itu ya. Nah, kira-kira kalau misalnya Bu Elis nggak melakukan pekerjaan yang Tuhan titipkan, rasanya gimana? Ya seperti ada yang miss ya, maksudnya ya eh, kurang tepat lah, maksudnya ada yang gelisah lah di dalam batin inilah, gitu. Mm-mm. Oke, nah, jadi ini kalau kita terusin bisa sampai malam nih Bu Elis. Ya, Waktu cuma betul. tinggal 12 menit lagi nih. jadi jadi sahabat-sahabat TML, yang pertama adalah cari terus jawabannya. Oh, Sampai oke. kita itu tidak lagi punya jawaban. Gitu. Hmm. Kalau kita merasa masih sebenarnya ada option lain kok, itu berarti bukan jawaban, bukan why yang kuat. Ya, Hmm. jadi kan cari pertama adalah create your why. Nah, cari terus, ya cari terus. Apa yang kira-kira membuat saya ini harus melakukan ini pekerjaan ini? Apa Ya. tuh? Cari, ya. Dan
di situ bermain juga lah tentang bagaimana motivasi kita ya. Motivasi kita ini misalnya buat apa sih kita kerjakan ini ya. Kadang-kadang bukan cuma buat kita, tapi buat orang yang kita sayangin misalnya ya. Nah, yang kedua, create your support network. Jadi yang pertama adalah create your why. Why itu kadang-kadang kita nggak bisa cuma mau kerja nih, maunya gini. Langsung gini aja, why-nya tiba-tiba ada. Tapi enggak, kita ini mesti duduk diam ya, sahabat. Mesti duduk diam, cari tahu. Gali terus, kenapa ya saya mau gini ya, kenapa ya saya mau gini ya, dan sampai teman-teman sahabat ketemu jawabannya. Dan kalau misalnya memang itu kena ya, nggak jarang ketika kita mencari why kita menitikkan air mata loh Bu Elis. Yes. Yeah. Kenapa? Itu ketika sudah ketemu banget dengan the reason, ya, core reason kenapa kita mau jalankan itu. Nah, saya percaya dengan demikian itu akan membantu kita lebih antusias ya, dan disiplin akan terasa ringan. Yang kedua adalah yaitu tadi ya, manusia adalah makhluk sosial. Manusia adalah makhluk yang memang butuh yang namanya komunikasi, butuh interaksi. Oleh karena itu, create-lah network yang support kita. Ya, jadi kalau misalnya, let's say lah, kita punya berbagai macam goals ya, kita ngomong sama orang. Saya mungkin berani bertaruh pada saudara semua, sahabat di sini. Nggak semua orang yang kita ngomong itu akan setuju dengan apa yang kita mau rencanakan. Ada yang kasih pendapat yang lain, dan itu ya, yang tadi ya. Coba deh, bayangkan, ya, kalau kita berada di satu komunitas yang sangat mendukung kita, ya, komunitas ini mungkin saja nggak langsung mengiyakan, tapi dia memberikan saran, kita bisa bilang itu mungkin kritik, tapi kritiknya membangun, ya, mungkin akan melengkapi kita. Bapak dan Ibu sahabat YML, mohon maaf tadi memang koneksi sepertinya ada gangguan. Saya juga berharap kiranya diskusi kita ini tetap kita bisa lanjutkan. Silakan tadi, brother, ada Lanjutin. 3. Oke, yang ketiga ya. Yang ketiga adalah remind yourself every day. Jadi selalu ingatkan diri kita gitu ya. Jadi kita jangan sampai begini. Ketika kita lagi banyak hutang ya, kita itu ingat terus. Ya, ketika kita lagi kondisi kesulitan keuangan, kita ingat terus gitu. Nah, tapi ketika kita punya planning, kita nggak ingat ya. Jadi makanya ini penting banget ya. Kalau kita pinjam tips dari James Clear ya, bagaimana caranya supaya kita dekat dengan kita punya plan, dekat dengan kita punya goal itu harus visible, harus obvious, ya, harus kelihatan. Itu bisa pasang di mana? Bisa di mana-mana, ya. Buat itu kita bisa lihat tiap hari, ya. Nah, oke. Jadi itu sih, ya tadi bagaimana kurang lebih ada 3 hal yang menjawab untuk pertanyaan Pak Hendrik tadi, ya. Nah, ini Bu Elis, lalu begini. Kalau kita balik lagi ya Bu Elis kepada bagaimana kita ini ingin membuat supaya plan ini menjadi action, ya, action plan, ya, menjadi sesuatu yang nyata lah Bu Elis ya. Oke. Ini di kurang lebih 4 menit lagi saya akan bahas saja Bu Elis secara cepat ya, dan boleh silakan. Untuk pertanyaan kayaknya jadi kita mesti batasin dulu nih kalau gitu ya. Nggak apa-apa nanti karena ini memang saya mulai dari awal kembali karena koneksinya tadi ada gangguan, tetapi kalau memang kita kira-kira masih bisa 5 menit lagi untuk meneruskan diskusi kita malam hari ini karena supaya tidak terpotong dengan apa yang sudah kita diskusikan tadi, supaya secara whole sahabat YML mendapatkan dapat pesan yang akan kita sampaikan. Silakan brother. Baik. Oke, thank you. Jadi yang pertama, jangan kita tunda ya. Ketika kita buat perencanaan, langsung take action. Ya, mungkin sahabat mengatakan begini, tapi kan ini mau action apanya nih, perencanaannya belum matang gitu, perencanaan belum matang. Nah, disitulah titiknya. Ya. Disitulah titik di mana kita mesti sadar nih, nggak perlu action besar. Take action, ya. Nggak perlu action yang lengkap, yang komplit, yang perfect ya. Jadi, waktu kita ingin membuat plan kita menjadi eksekusi, kita mesti bisa menyeimbangkan antara perfection dengan execution, gitu, ya. Seringkali kita tunggu itu perfect, ya, nggak action yang ada, gitu. Nggak apa-apa, mulai aja dulu, ya. Start from small, it's okay. Yang penting start from yourself and start from now, ya. Jangan tunda-tunda, gitu ya. Jadi kita buat yang supaya apapun yang kita bisa lakukan, ya. Lalu kemudian, memang benar sekali ya, translate antara plan jadi action itu nggak semudah kita ketik Google Translate ya, langsung masuk English Indonesia jadi klik jadi hasilnya, nggak kayak begitu kan ya, sahabat semua sudah tahu ya. Nah, jadi bagaimana caranya nih ya, bagaimana caranya kita membuat plan itu dari awal dulu ya, plannya mesti benar dulu. Oke, sahabat pasti sudah tahu lah yang namanya itu plan dengan akronim SMART ya, pasti sudah tahu ya, tapi nggak apa-apa, saya akan sampaikan sedikit ya tentang SMART ya. Secara singkat saja teman-teman sudah tahu lah. Plan itu harus dibuat secara spesifik ya. S-nya itu spesifik, M-nya measurable, udah tahu lah ini ya.
Ini ilmu apa manajemen yang sudah dari zaman saya kecil lah ya, ya kan? Betul. Attainable, relevant dan time based ya. Oke, spesifik ingat ya teman-teman. Kadang-kadang kalau kita buat plan kita nggak spesifik ya, nggak buat jadi kecil ya, terlalu besar membuat kita jadinya nggak ada energi untuk melakukannya, ya. Nah, yang kedua, bagaimana kita buat itu menjadi terukur? Terukur itu adalah begini, kita harus buat itu tuh seperti ada. Jadi kita tahu plan ini kalau misalnya kita sudah capai 10 sampai 11, capai 12, oke, ada skala ukurnya. Ya, jadi ada skala ukurnya di mana kita bisa mengetahui oh, plan saya works nih, oke. Ini sesuai dengan ini on track, bukan off track ya. Lalu kemudian attainable. Attainable itu adalah kita mesti buat itu benar-benar ya, ada alasannya teman-teman ya. Jadi kita harus juga begini, kita harus get real ya, atau honest lah ke diri kita. Memang kita ingin yang sangat besar gitu, tapi kita mesti honest ya. Kira-kira ini bisa nggak ya saya lakukan? Karena kalau kita membuat perencanaan goal yang terlalu besar, itu seringkali membuat kita jadi demotivasi ketika nggak tercapai. Dan relevan. Relevan dengan apa? Dengan tujuan hidup kita. Ya, relevan dengan long term objektif kita. Dan yang terakhir harus ada time base. Ya, jadi harus ada time limitnya. Oke, yang pertama plannya benerin dulu ya. Buat itu smart. Lalu buat list of action. Jadi apa yang mesti kita kerjakan nih ya? Kadang-kadang ketika kita cuma merencanakan saja, tapi kita nggak list down itu semua, dibagi menjadi kegiatan-kegiatan yang kecil-kecil ya. Kita ya, kita bagi-bagi jadi kecil-kecil sehingga kita bisa merasa ya, feel-nya, gue bisa melakukan ini. Ya, ini saya bisa lakukan ini. Ya, oke. Nah, lalu yang ketiga adalah buat timeline. Setelah kita tadi sudah bagi-bagi itu menjadi yang kecil-kecil ya, lalu kita mesti buat timeline. Timeline itu ada time frame untuk setiap kegiatan kita tadi. Ya, jadi bukan cuma, oke, misalnya target 100, kita bagi 20, 20, 20, 20, oke. Nah, mungkin juga bukan cuma tentang angkanya, tapi misalnya, let's say, kita merasa kalau mau capai target ini, kita mesti nambah skill. Skillnya pun kita punya timeline-nya juga. Ya, misalnya, let's say, di Q1 saya mesti belajar ilmu A, di Q2 saya mesti belajar ilmu B, ya, kayak begitu ya. Buat ada timeline. Yang keempat adalah delegasi, ya, delegasi. Pekerjaan yang besar akan menjadi ringan ketika kita bagi-bagi ya. Ketika kita bagi-bagi kepada siapa nih tim kita, siapa orang tertentu. Kita mesti jujur kalau kita memang ternyata nggak mampu mengerjakannya, cari partner yang bisa. Ya. Yang terakhir, yang kelima, Bu Elis, itu adalah monitor the progress. Ya, kita mesti memiliki monitor. Jadi kita harus ada regular meetings ya. Kita mesti punya sesekali itu melihat gimana nih. Kalau kita korporasi harus ada namanya internal report yang kita bisa baca. Ya, itu bisa dilihat di tabelnya, grafiknya. Oh ya, ini sudah capai. Yang belum capai kita bisa lakukan lagi dengan baik. Ya, nah itu 5 hal Bu Elis. Oke, siap, brother. Kalau kita membicarakan yang menjadi tema kita malam hari ini adalah make it happen, turning plan into good action. Tentu dalam waktu 60 menit itu sangat kurang sekali sebenarnya. Bahwa ini adalah tema yang memang cukup bukan cukup sih, itu tidak menggunakan yang sangat-sangat penting gitu. Jadi malam ini tentu ya sahabat TML tentu setuju dengan saya sudah mendapatkan, dan sepertinya kita dibangunkan dari mungkin diantara kita atau mungkin saya sudah sedang tidur gitu ya, terlelap dengan resolusi yang pernah saya buat. Kemudian yuk setelah mendengarkan ini kita mengambil kembali tuh planning-planning yang sudah kita susun di awal tahun, resolusi-resolusi yang kita sudah buat dengan berbagai macam hal yang sudah disampaikan oleh Brother Denny tadi. Dan ada 7 atau 8 itu kenapa action itu kita tidak take action. Ada beberapa hal yaitu kita bikin ya, salah satunya yang saya tulis adalah kita tidak punya percaya diri, pengalaman-pengalaman masa lalu yang kegagalan membuat kita terbayang-bayang, dan kemudian kurang clear gitu, sehingga tadi untuk clearnya itu ya kemudian buatlah plan yang se-clear mungkin, dan jangan menunggu itu menjadi sebagai yang perfect banget begitu ya brother ya. Tetapi start from the small thing gitu. Jadi lakukan dari apa, seperti meminjam kata-kata dari iklan sebuah online shop, mulai aja dulu begitu. Jadi segala sesuatu mulai take action supaya semua bisa terjadi dengan baik. Seperti itu. Apakah Brother Denny di penghujung diskusi kita malam hari ini ada 1-2 kalimat yang bisa disampaikan untuk boleh dibawa pulang oleh
teman-teman atau sahabat TML kita sebagai wrapping up dari semua diskusi kita malam hari ini. Silakan, brother. Itu Pak Dokter baru join lagi tuh Bu Elis. Yes, hai Pak Dokter. Ya, tadi koneksi terjadi apa namanya? Ya ini namanya teknologi ya, secanggih-canggihnya teknologi ya tetap ada sesuatu yang terjadi. Silakan, brother. Iya, saya juga baca di sini Pak Danang, thank you ya. Ini Pak Danang di komen Oh iya, Pak Danang, thank you. Oh yes, just do it. Yes. Do it. Do it-nya do it ya Pak Danang ya, bukannya duit ya. Bukannya duit money, bukannya do it. Bukan just do it, tapi just do it ya kan. Silakan, brother. Iya betul. Ini sebenarnya ini Pak Danang ini jagonya nih ya, action man kita ini Pak Danang. Sayang nggak bisa. Sama Bu Yuni tentu ya, sama Bu Yuni ya, action lady. Ya benar-benar ya. Nanti sahabat ML juga ya saya ingatkan lagi bahwa di sini kita juga punya sahabat yang luar biasa dalam hal action, itu Pak Danang ya. Next kalau ada Pak Danang bicara ikutan lagi. Tuh. Good apa tuh lagi? Oke. Mungkin saya cuma kutip yang dikatakan oleh Maurice Chang, Bu Elis. Ya. Eksekusi tanpa rencana itu aimless ya. Jalan kita nggak tahu itu kemana arahnya. Jangan sampai hidup kita sia-sia karena kita nggak punya tujuan yang jelas ya. Sebagai makhluk hidup ciptaan Tuhan, kita pasti memiliki tujuan yang clear banget dari Tuhan kita kok. Memang ini bukan perkara yang mudah, Bu Elis. Kadang-kadang nggak semua orang sampai dia mati pun dia ketemu tujuan hidupnya sebenarnya ya. Dan kemudian Pak Maurice juga mengatakan bahwa perencanaan tapi tanpa eksekusi itu sia-sia. Jadi mengingatkan kita semua, mengingatkan saya juga Bu Elis, jangan cuma merencanakan, ayolah ambil action. Itu yang saya rasa closing statement dari saya pinjam kata-katanya Pak Maurice Chang, Bu Elis. Wow, luar biasa. Berikan tepuk tangan dulu dong buat brother Denny. Thank you so much untuk sharingnya malam hari ini. Sudah memberikan insight buat kita masing-masing untuk membangunkan kita seperti saya bilang tadi, dari membangunkan kita lah bahwa kita dulu bisa punya resolusi. Yuk kita lakukan mulai dari langkah kecil. Mulai aja dulu begitu ya. Karena menunggu perfect itu nanti bisa terjadi lagi, pengulangan lagi, tidak terjadi lagi. Jadi motivasi dari dalam diri perlu ada, tetapi disiplin, tadi ada dikatakan disiplin pun akan bisa menghantarkan kita kemana motivasi tidak bisa membawa kita ke sana, ke tempat di mana motivasi tidak bisa membawa kita ke sana. Seperti itu kira-kira. Terima kasih sekali lagi Brother Denny yang luar biasa. Dan juga terima kasih juga kepada seluruh sahabat TML community yang sudah bergabung malam hari ini, untuk seluruh atensinya, untuk seluruh cie-cie-cie-nya juga. Dan kemudian terima kasih, mohon maaf tadi tiba-tiba koneksi terputus sehingga kita agak sedikit terganggu sebentar, terkendala sejenak, tetapi bisa kita lanjutkan. Sekali lagi jangan lupa untuk Sabtu mendatang kita masih bergabung di dalam Saturday with TML, tentu dengan narasumber dan juga tema yang luar biasa. Sekali lagi kami katakan dari studio ini, studio IG Live kita, thank you so much dan sampai jumpa minggu depan. Bye. Terima kasih, brother. Thank you so much. Oke, bye-bye. Bye. God bless you all. God bless too.